Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karina Rigita Cahyanti, NIM 20508011111108 dari kelas A1 Kemiskinan dan Muda Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan tingkat kemiskinan di negara Indonesia dengan negara Singapura. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan presentasi penduduk miskin pada sebagian besar provinsi di negara Indonesia. Kemiskinan akibat adanya pandemi terus menyebar antar kelompok masyarakat. Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat yang bekerja atau berusaha di sektor informal, diikuti sektor industri akibat rabatnya produksi, sektor jasa transportasi akibat kebijakan PSBB, dan anjuran tinggal di rumah. Selanjutnya, dampak pandemi ini semakin terasa di sektor perikanan dan pertanian, di mana Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa sebanyak 70,53% penduduk berpenghasilan rendah mengalami penurunan pendapatan dan sisanya adalah penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi. Dari sumber data yang diperoleh, adanya pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor perikanan di negara Indonesia. Pandemi berdampak terhadap industri perikanan tangkap dari hulu hingga hilir, di mana pandemi menyebabkan menurunnya permintaan luar negeri sebanyak 30 hingga 40% yang berdampak terhadap penuhnya gudang penyimpanan. Selain itu, pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik turut mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan, sehingga output produksi juga mengalami penurunan sebanyak 10%. Pemerintah kelautan dan perikanan melakukan beberapa strategi di mana mereka menyediakan cold storage untuk tempat penyimpanan ikan serta menggandeng BUMN untuk menyerap hasil perikanan serta memberikan stimulus pada nelayan dan pembudidaya. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kemiskinan saat pandemi COVID-19, yang pertama yaitu melakukan kegiatan pembatasan sosial berskala besar serta pemberian sembako kepada masyarakat miskin. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah Indonesia mengadakan program bantuan langsung tunai atau BLT untuk pekerja yang bergaji di bawah 5 juta dengan total bantuan sebesar 1 hingga 2 juta rupiah, serta bantuan PLT untuk masyarakat desa yang miskin sebesar 300 ribu rupiah tiap bulannya. Kemudian, pemerintah Indonesia juga lebih fokus dalam pemberian bantuan dana pada UMKM yang terdampak COVID-19 sebagai bantuan modal untuk meneruskan usahanya. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia mengadakan program prakerja sebagai bantuan bagi masyarakat yang belum bekerja dan terkena PHK karena terdampak COVID-19 dalam melatih keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam terjun ke dunia pekerjaan. Selain negara Indonesia, ternyata pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian di negara-negara maju. Salah satunya adalah negara Singapura. Untuk mengetahui gambaran perekonomian di negara Singapura, mari simak penjelasan berikut ini. Pandemi COVID-19 telah meluluhlantahkan ekonomi dunia, termasuk di negara Singapura yang masuk ke dalam jurang resesi. Pada kuartal 2 pada tahun 2020, ekonomi negara Singapura mengalami kemerosotan hingga minus 41,2%. Kinerja ekonomi Singapura terus melambat sehingga masuk ke jurang resesi setelah pemerintah menerapkan lockdown parsial, yaitu penghentian aktivitas tempat kerja kecuali untuk kepentingan publik dan penutupan sekolah sementara. Adanya COVID-19 membuat tingkat pengangguran di Singapura naik pada kuartal kedua ke level tertinggi dalam lebih dari 1 dekade. Tingkat pengangguran keseluruhan di Singapura naik menjadi 2,9%. Setidaknya ada 90.500 penduduk yang menganggur akibat adanya pandemi. Karena pandemi tersebut membuat negara Singapura yang merupakan negara kaya masuk menjadi negara yang hampir masuk ke dalam jurang kemiskinan. Adanya pandemi di negara Singapura mengakibatkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Singapura mengalami kemerosotan. Permintaan domestik menurun, demikian dengan permintaan global, sehingga tidak ada yang dijadikan pijakan agar ekonomi tumbuh. Sektor pariwisata menjadi korban terdepan dari pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat terlihat di sektor penerbangan, perhotelan, dan restoran yang mandek di tengah wabah. Berdasarkan data GDP Singapura, sektor jasa menyusut sebesar 37,7% pada kuartal 2, atau sebesar 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pandemi juga mengakibatkan angka pengangguran di Singapura menjadi tinggi, di mana PHK besar-besaran terjadi di negara tersebut, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara Singapura dalam mengatasi krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 yang pertama yaitu, pada awal pandemi COVID-19, pemerintah Singapura membuat kebijakan lockdown parsial, yaitu menutup sekolah-sekolah serta menghentikan aktivitas di tempat kerja kecuali pelayanan publik yang sangat penting dan esensial. Kemudian, pemerintah Singapura juga memberikan dukungan upah yang ditingkatkan serta memberikan santunan sebesar $600 Singapura atau sekitar 6,9 juta kepada warganya yang akibat krisis corona. Selanjutnya, pemerintah Singapura juga memberikan keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah hingga 4 bulan. Serta, pemerintah Singapura juga memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerjaan, serta memberikan keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu seperti konstruksi, serta kelautan dan lepas pantai. Nah, itu tadi beberapa pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.